Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan saya, Pendeta Januaria Simpan, dalam Renungan Malam edisi hari Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025. Dan bagian firman Tuhan bagi kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Daniel pasal 2 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-49. Saat ini saya mengangkat tema yaitu hikmat dari Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya akan membaca beberapa ayat saja yang menjadi inti perenungan. Namun untuk lebih memahami bagian firman Tuhan pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membaca secara lengkap kitab Daniel pasal 2 ini di rumah masing-masing. Saya akan baca Daniel pasal 2 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-30 yang berbunyi demikian. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuhan kulihat di tempat tidur ialah ini. Sedang Tuanku ada di tempat tidur, ya Tuanku Raja, timbul pada Tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan Dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada Tuanku apa yang akan terjadi. Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada Tuanku Raja, dan supaya Tuanku mengenal pikiran-pikiran Tuanku. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari tentu tidak asing dengan istilah rahasia. Rahasia berarti sesuatu yang tertutup rapat, tidak ada yang tahu. Rahasia biasanya hanya diberitahukan kepada orang tertentu saja, yang tentunya dapat dipercaya, agar rahasia ini dapat disimpan dengan baik. Nah, dalam bagian firman Tuhan hari ini, Raja Nebukadnezar memiliki suatu mimpi. Namun, tidak satu orang pun bisa mengetahui arti mimpi itu. Pada akhirnya, Raja Nebukadnezar bertanya kepada Daniel. Dan Daniel dengan jujur menjawab bahwa sebenarnya ia tidak sanggup dengan kemampuan dirinya sendiri untuk menyingkapkan apa isi dan arti dari mimpi Raja Nebukadnezar. Hanya Allah di sorga saja yang menyingkapkan mimpi tersebut, sehingga Daniel dapat menceritakannya kepada Raja. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Daniel meyakini bahwa ada Allah di surga yang mampu menyingkapkan segala sesuatu, termasuk rahasia mimpi dari Nebukadnezar. Dan kepada Allah saja Daniel menyerahkan dirinya sebagai alat pembuka misteri. Di bagian firman Tuhan hari ini dengan jelas ia menyingkapkan isi mimpi Raja Nebukadnezar beserta dengan maknanya satu persatu. Ia bersandar pada kuasa Allah sehingga memampukannya untuk memberitahukan kepada raja tentang kebenaran mimpi dari sang raja. Hingga akhirnya Nebukadnezar menjadi lega dan gembira karena ia mengerti rahasia Allah yang disampaikan melewati mimpinya. Saudara-saudari, di sini kita belajar dari Daniel. Daniel tidak menerima pujian secara pribadi ketika ia menjelaskan isi serta makna dari mimpi Raja Herodes. Di sini kita belajar dari Daniel. Kita juga harus berhati-hati agar jangan sekali-kali kita menerima kemuliaan dan pujian atas apa yang dilakukan Allah melalui kita. Karena kita hanyalah alat baginya. Karena Daniel rendah hati, terus terang, dan jujur tentang Allah, Nebukadnezar dapat memberikan tanggapan yang patut
dengan mengakui Allah Daniel. Dapat kita lihat dalam ayatnya yang ke-47. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dari sini kita belajar ketika hidup kita terasa suram, ketika segala sesuatu terasa tidak ada jawabannya, misteri dan rahasia, jangan kita mencari hikmat di luar Tuhan. Belajar dari Daniel, berdoalah kepada Tuhan, mintalah hikmat dan kekuatan darinya. Dan jangan kita sekali-kali memegahkan diri sendiri, tetapi agungkanlah Dia senantiasa. Yang kedua, dalam hidup kita, ada kalanya keberanian dan keyakinan dibutuhkan untuk kita menyampaikan pesan-pesan penting bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya juga Allah senantiasa membimbing setiap ucapan kita dan memberikan hikmat kepada kita untuk mengetahui apa yang harus kita katakan. Kiranya juga Tuhan memberikan hikmat kepada kita, kemampuan untuk mengutarakan segala sesuatu dengan baik. Karena Allah lah sang sumber hikmat itu. Tuhan kiranya memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup renungan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami telah bersama-sama merenungkan firman-Mu. Engkau adalah Allah sang sumber hikmat. Engkau yang senantiasa menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu. Kiranya kami boleh senantiasa hidup sesuai dengan maksud-Mu. Kami boleh senantiasa mengagungkan Tuhan di dalam setiap segi kehidupan kami, karena kami hanyalah alat bagi Tuhan. Engkau menolong dan memampukan kami ya Tuhan untuk menjadi alat bagi-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.